sahabat pembelajar, apa kabar hari ini? Tetap semangat dan terus belajar. Nah sahabat, kali ini saya akan menjelaskan tentang tema kegiatan di Bimba AIUEO di hari ke-7. Nah ini mengenai kegiatan di Bimba AIUEO ya. Untuk yang pertama, berapa durasi kegiatan di Bimba AIUEO? Untuk kegiatan di Bimba AIUEO yang tatap muka itu 1 jam, untuk yang interview itu 40 menit. Durasinya biasanya 1 minggu 3 kali pertemuan. Apa saja kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan awal atau pembuka? Nah, kegiatan awal pembuka itu biasanya doa sebelum belajar, terusan menyanyikan lagu wajib Bimba, lalu bercerita atau berdongeng, bercakap-cakap dengan anak untuk menjalin kedekatan dengan si anak. Bisa kita menanyakan kabar, sudah makan belum, tadi diantar sama siapa gitu, atau menanyakan apa yang intinya itu untuk mencairkan suasana agar si anak merasa nyaman. Apa saja kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan inti dan berapa lama durasinya? Nah, untuk kegiatan inti untuk kegiatan inti ini yang interview itu 20 menit. Nah, untuk yang tatap muka itu 40 menit. Isinya apa aja? Isinya itu ada penerapan teori Bandul, evaluasi afeksi itu dari ekspresi anak ya. Nantinya kan akan terlihat anak itu senang atau tidak, suka atau tidak mengikuti kegiatan bermain sambil belajar. Lalu evaluasi kognitif itu mengevaluasi kemampuan anak, biasanya dilakukan 10 menit sekali. Lalu pemberian reward atau motivasi kepada anak agar anak senang dan semangat dalam mengikuti kegiatan bermain sambil belajar. Lalu pertanyaan selanjutnya, apa sajakah kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan akhir, penutupan, dan berapa lama durasinya? Nah, untuk kegiatan akhir atau penutupan itu biasanya dilakukan 5 menit. 5 menit itu terdiri dari membaca doa penutup, menyanyikan lagu La Bimba, dan bisa mengulang kembali modul yang sudah dipelajari, atau yang biasanya itu ya mengulang materi yang sudah dipelajari, terusan doa penutup, lalu menyanyikan lagu La Bimba. Nah, untuk selanjutnya, apa prinsip dasar yang mendasari yang harus dijalankan dalam pelaksanaan Bimba AIUEO? Nah, prinsip dasar di Bimba AIUEO yaitu menggunakan paradigma Bimba serta harus menerapkan metode Bimba agar anak tumbuh minat belajar dengan sendirinya tanpa ada paksaan dari siapapun. Nah, untuk baik itu motivator atau staf atau siapapun yang terlibat di dalam Bimba AIUEO merasa bahagia secepat-cepatnya dan selama-lamanya. Kegiatan apa saja prioritas utama dalam pelaksanaan di Bimba AIUEO? Nah, prioritas utama dalam kegiatan di Bimba AIUEO yaitu teori Bandul. Ini fokus ke baca-bacaan pada anak, karena untuk menumbuhkan minat
belajar anak. Tapi dalam menerapkan teori Bandung juga harus cara fun learning agar anak tidak bosan dan tetap semangat. Kenapa motivator harus memberikan motivasi atau reward kepada anak? Ya, tadi ya sudah dijelaskan. Motivator memberikan reward atau motivasi kepada anak agar anak itu merasa senang. Ketika anak sudah merasa senang, dia akan menyukai. Nanti ketika sudah menyukai dia akan lebih semangat untuk mengulang kembali apa yang sudah ia pelajari. Nah, selanjutnya, kapan motivator harus melakukan pengawasan dan pengendalian dalam kelas? Nah, untuk melakukan pengawasan itu, motivator melakukannya dari awal mulai kegiatan sampai akhir ya. Pengawasan ini bisa berupa ketika anak mengerjakan modul, kita harus bimbing, kita harus awasi. Kan kadang ada anak yang misal masih kesulitan nih pegang pensil, kita harus ajari gitu. Untuk pengendalian di dalam kelas juga ketika anak, kadang kan ada anak yang aktif lari ke sana kemari. Nah, motivator ini juga harus mengendalikan suasana di kelas agar tetap kondusif dan anak bisa berjalan kegiatan bermain sambil belajar dengan baik. Apa saja pengawasan dan pengendalian yang dilakukan motivator? Yang tadi sudah dijelaskan ya. Pengawasannya ya, pengawasan agar anak bisa mengikuti kegiatan bermain sambil belajar dengan baik, agar kegiatan berjalan sebagaimana mestinya ya. Nomor 10, apa saja evaluasi yang harus dilakukan oleh motivator selama kegiatan bermain sambil belajar? Evaluasinya itu meliputi 2, yaitu afeksi dan kognitif. Afeksi itu melihat ekspresi si anak, apakah anak itu senang atau tidak, suka atau tidak. Ketika anak senang atau suka, pasti anak lebih ekspresif, mengekspresi kesukaannya, kesenangannya kepada kita bahwa dia senang melakukan kegiatan bermain sambil belajar. Nah, kedua, evaluasi kognitif itu mengevaluasi kemampuan si anak, apakah dia sudah mampu mengikuti kegiatan dengan baik atau belum, kemampuannya bagaimana si anak mengerjakan. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan mengenai tema kegiatan di Bimba AIUEO. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.